Dari fasilitas medis ultra modern di Singapura sampai ke asuransi kesehatan yang mengcover semuanya di Hongaria. Bagaimana rasanya sakit di luar negeri? Ikuti sharing saya di video hari ini. Stay tune terus. Ayu Petring. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petring dan Matt. Hari ini kita ngobrol santai saja ya teman-teman, gak usah terlalu serius. Saya mau sharing sedikit tentang pengalaman saya sewaktu sakit di luar negeri. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya jelaskan dulu. Nama saya Ayu, saya tinggal di Budapest, Hongaria. Dan saya menikah dengan orang sini namanya Zsolt, yang di channel ini lebih dikenal sebagai Ayah Matt. Matt adalah anak kami, jadi nama channel kita adalah Ayu Petring dan Matt. Saya dan suami sudah menikah selama hampir 17 tahun. Kalau dipisah-pisah 9 tahun kami tinggal di Singapura dan sisanya tinggal di Hongaria. Jadi on off gitu. Anyway, dulu sewaktu belum menikah saya tinggal di Indonesia sampai sekitar umur 23. Dan kebetulan keluarga kami mendapatkan asuransi kesehatan dari kantor tempat bapak saya kerja. Jadi kalau sakit waktu itu nggak ada masalah ya. Namanya orang ya kadang-kadang sakit, kadang masuk rumah sakit, dan memang banyak dari kita yang belum puas dengan sistem kesehatan di Indonesia. Tapi selama saya sakit beberapa kali masuk rumah sakit ya, di sana nggak ada keluhan, karena mungkin juga karena asuransi kesehatan yang kita dapatkan bagus. Jadi kami ketika dirawat di rumah sakit pun mendapat tempat yang bagus dan layak, no problem. Tapi waktu itu kan saya bisa dibilang masih anak-anak, masih dalam perlindungan orang tua ya. Kemudian saya menikah, tinggal di sini. Dan di Singapura itu saya sudah dianggap sebagai orang dewasa, namanya juga sudah menikah. Dan ternyata banyak sekali situasi ketika kita sedang sakit di luar negeri, terutama dilihat dari segi bahasa untuk komunikasi dengan orang lokal dan juga dari segi ekonomi. Jadi saya mau cerita susahnya kalau sakit di luar negeri. Yang pertama saya ceritakan dulu di Hongaria. Saya sudah sempat menyinggung beberapa kali sebelumnya kalau sistem kesehatan di Hongaria itu tidak sebagus bayangan kita, meskipun mungkin masih lebih bagus dibandingkan dengan di Indonesia ya. Namanya juga negara Uni Eropa, jadi lebih maju gitu. Saya cerita dulu, kebetulan saya belum pernah dirawat di rumah sakit ini, dan semoga saja jangan sampai, apalagi sekarang kondisinya sedang ada virus corona ya, jadi semoga saja nggak ada. Jadi kalau saya dengar dari cerita teman-teman, melahirkan di sini susah. Terus selain itu juga tradisinya beda dengan di Indonesia. Jadi kalau melahirkan itu nggak boleh selalu ada keluarga yang tinggal di rumah sakit dengan kita. Itu kan susah banget, apalagi kita nggak bisa komunikasi. Ada jam tertentu untuk suami atau keluarga yang lainnya untuk menengok kita, dan itu kan dibatasi, tidak setiap saat. Kalau dilihat dari masalah biaya, kalau kita sudah memiliki asuransi kesehatan lokal di sini, kita tidak perlu lagi membayar untuk menginap di rumah sakit. Tapi tradisi orang sini, kalau kita sampai dirawat di rumah sakit, kita kadang-kadang masih harus memberikan apa yang mereka bilang sebagai halopens, atau ya sekedar tanda terima kasih ya, uang kepada dokter dan perawat-perawat yang merawat kita. Dan itu katanya sih jumlahnya bisa banyak, tapi anyway saya nggak bisa cerita banyak karena nggak ada pengalaman pribadi. Yang saya dengar sih masih ada tradisi seperti itu. Kalau kita nggak ngasih, mereka bakal memperlakukan kita dengan ya seenaknya. Kabarnya karena jumlah dokter dan perawat di sini terbatas, jadi mereka jam kerjanya banyak sekali. Jadi itu bikin mereka senewen, gampang marah, dan pelayanannya kurang maksimal. Yang ini pernah saya lihat sendiri. Seorang kenalan keluarga kami sudah tua, hampir 90 tahun, dan beliau sakit. Beliau punya penyakit diabetes dan sudah parah, jalannya sudah susah gitu, dan beliau tinggal sendirian. Disuruh ikut anaknya nggak mau. Padahal anaknya kaya raya, menjadi seorang dokter di negara lain di Eropa Barat, jadi sudah pasti kaya dan dokter terkenal. Tapi ibunya ini
nggak mau diajak tinggal bersama anaknya. Akhirnya menetap di sini saja sendirian. Pernah ya coba diberikan seperti perawat begitu 24 jam untuk membantu di rumah, dan beliau nggak betah. Mungkin karena sudah terbiasa tinggal sendiri, kalau ada orang lain di rumah beliau nggak betah. Padahal keadaannya sudah sangat membutuhkan perawatan. Ya biasanya kami bantu karena rumah kami berdekatan gitu. Tapi kami juga nggak bisa kan 24 jam menunggui beliau gitu. Jadi pernah suatu kali beliau minta tolong telepon suami saya untuk minta diantarkan ke rumah sakit. Suami saya pertama bilang, kalau gitu saya teleponkan ambulans saja. Nah beliau ini nggak mau pakai ambulans, jadi suami yang disuruh mengantarkan ke rumah sakit. Itu sudah sore. Beliau ini katanya sudah langganan ke rumah sakit tertentu. Anaknya yang sudah dokter terkenal tadi katanya sudah ada koneksi di situ. Jadi dibawa ke rumah sakit situ katanya dengan koneksi, tapi begitu sampai di sana ternyata tidak ada kamar kosong, dan beliau yang sudah susah jalan ini tadi harus nunggu berjam-jam sampai ada kepastian rumah sakit mana yang masih punya tempat tidur untuk beliau gitu. Akhirnya setelah menunggu berjam-jam, beliau pergi ke rumah sakit yang nomor 2. Ibu mertua saya yang mengantar karena memang teman akrab ya. Kemudian dibawa ke rumah sakit kedua itu sudah sekitar jam 9 malam. Sampai di sana, padahal sudah telepon sebelumnya, ternyata ketika sampai di sana rumah sakitnya penuh lagi, tidak menerima pasien baru. Menunggu di rumah sakit kedua sampai pagi teman-teman, jam 5 baru ada kepastian. Disuruh untuk datang ke rumah sakit yang ketiga pakai ambulans, diantar ibu mertua saya. Akhirnya di rumah sakit ketiga yang kebetulan dekat sekali dengan rumah beliau baru mendapatkan tempat. Padahal awalnya suami saya menawarkan mau panggil ambulans biar diantar ke rumah sakit yang ketiga ini, tapi beliau nggak mau karena rumah sakitnya kurang cocok gitu. Ternyata akhirnya dapatnya ya di situ. Cerita-cerita seperti ini banyak terdengar, dan juga dengan orang-orang yang dekat dengan saya seperti nenek yang ini tadi. Kemudian yang pernah saya alami sendiri, tes darah ke rumah sakit negeri. Kalau kita bilang menggunakan asuransi kesehatan negeri, itu mereka akan kasih appointment bisa berbulan-bulan lagi. Jadi kita harus menunggu. Tapi kalau kita ngomong, oh saya nggak keberatan bayar gitu, bayarnya biasanya sekitar 500.000 rupiah. Itu kita bisa dapat appointment kapan saja, dan itu bukan korupsi. Ini secara resmi sistemnya memperbolehkan kita melakukan itu. Jadi ya seperti orang Jawa bilang, ono rego ono rupo gitu ya, susah. Tapi yang saya dengar dari teman-teman lainnya di berbagai negara di Eropa itu yang sama, appointment dengan rumah sakit itu memang selalu membutuhkan waktu berbulan-bulan, kecuali kalau kita sakit parah. Tapi nenek tetangga saya ini tadi yang juga sudah sakit parah ya, tetap kesusahan mencari rumah sakit yang ada tempat kosongnya, padahal cuma satu saja. Kemudian sekali saya pernah, Matt itu sakit di sekolah, saya disuruh menjemput datang ke sekolah. Saya naik taksi, kebetulan ayah sedang nggak ada di rumah. Dan Matt itu sakit middle ear infection, telinga tengahnya ya yang sakit katanya. Karena cuaca terlalu dingin di sini dan dia nggak pakai ini, tutup telinga. Maklum anak-anak sudah diberi pun kadang masih lupa atau males pakainya atau gimana. Nah saya jemput dia, kemudian sambil pulang saya maunya mampir ke salah satu klinik swasta. Saya tahu kalau rumah sakit negeri pasti kan membutuhkan appointment yang lama gitu. Ini saya sudah sengaja pilih klinik swasta yang bisa berbahasa Inggris dan bisa dibilang agak mahal. Waktu itu saya bayar sekitar 3,5 juta. Dokter anak ya untuk periksa nggak sampai 20 menit. Pertama pun mereka menolak, harus bikin appointment dulu gitu. Saya telepon, terus saya sampai memohon-mohon gitu, pokoknya minta tolong dibantu soalnya anak saya sedang kesakitan, nangis jerit-jerit. Itu akhirnya kami disuruh menunggu 2 jam dan itu dia bisa masuk. Bisa dibilang prosedurnya di sini kalau kita sampai sakit itu susah. Kalau orang-orang Indonesia yang ada di sini gimana gitu? Saya juga banyak dengar cerita dari para orang Indonesia di sini ya, yang biasanya ada hubungan dengan kedutaan besar kita, itu pasti mereka kan sudah mendapatkan perawatan khusus, ada koneksi khusus, dokternya bisa berbahasa Inggris dan pasti kualitasnya terjamin. Jadi pastilah pengalaman mereka juga bagus-bagus. Cuman kalau untuk orang biasa yang menikah dengan warga negara sini seperti saya begitu, itu yang pengalamannya macem-macem.
Ya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman harus melahirkan sendiri tanpa ditemani suami dan lain sebagainya. Di sini memang ada klinik swasta banyak, tapi kalau rumah sakit swasta yang lengkap dengan berbagai fasilitas itu sepertinya belum ada. Med sekolah di sekolah internasional, jadi otomatis kebanyakan muridnya di sana para ekspatriat ya. Biasanya mereka itu mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan pastilah di rumah sakit yang terbaik. Saya pernah dikasih tahu salah seorang teman dari sekolah med, dia itu sakit dan dia ada asuransi di salah satu klinik ternama di sini yang mahal. Tapi dia itu hamil, ternyata waktu dia melahirkan ada komplikasi. Dan kliniknya itu tidak punya fasilitas untuk merawat dia. Akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit negeri, padahal sudah bayar biaya swasta. Akhirnya dirawat di rumah sakit negeri yang otomatis fasilitasnya juga tidak sebagus itu. Jadi kesehatan itu memang sesuatu yang sangat berharga. Meskipun kita punya uang, kalau tidak ada fasilitas ya tetap saja. Oke, sekarang saya ceritakan bagaimana pengalaman kami waktu sakit di Singapura. Singapura dikenal sebagai negara dengan salah satu fasilitas kesehatan terbaik di dunia. Kalau ada orang terkenal di Indonesia yang sakit, biasanya mereka akan dirujuk ke rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura. Tapi, tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Tahun 2010, Rumah Sakit Thomson, sebuah rumah sakit swasta di sana sempat membuat gempar. Karena kecerobohan staf, mereka menggunakan sperma orang asing untuk membuahi sel telur seorang pasien bayi tabung. Akhirnya, mereka didenda sekitar 213 juta rupiah. Saya sendiri tinggal di sana pada tahun 2006 sampai tahun 2015 dan sempat beberapa kali masuk rumah sakit di sana, tapi untungnya tidak ada pengalaman seperti itu. Nah, saya cerita dulu kembali ke sekitar tahun 2006-2007. Saya kerja di salah satu stasiun TV swasta di Singapura sebagai penerjemah untuk konten online ya, untuk artikel-artikel dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan itu kan saya banyak duduk di depan komputer. Padahal saya sudah punya sejarah wasir. Ini penyakit yang agak memalukan tapi nggak apa-apa. Ya karena kita semua bisa kan terkena penyakit ini. Anyway ya, turun-temurun keluarga saya banyak yang punya wasir ini, termasuk saya. Kemudian waktu itu karena kebanyakan duduklah di depan komputer, kambuh sampai sakit banget. Akhirnya saya periksa ke dokter umum saya dan sama dokter umum langsung dirujuk ke dokter spesialis itu. Saya bilang waktu itu kan malu ya teman-teman mau minta dokter spesialis yang wanita gitu, ternyata nggak ada. Akhirnya laki-laki ya sudah, karena memang perlu ya gimana lagi. Akhirnya saya dioperasi di SGH atau Singapore General Hospital. Itu rumah sakit negeri ya, tapi di Singapura itu rumah sakit negeri dan rumah sakit swasta secara fasilitas menurut saya sama saja, karena saya di Singapura sering keluar masuk rumah sakit dan sepenglihatan saya sama saja. Apalagi sebagai orang asing, meskipun di rumah sakit negeri saya juga harus membayar biaya yang jauh lebih tinggi daripada orang Singapura asli karena tidak ada subsidi kan. Tapi kalau dilihat-lihat masih sedikit lebih murah dibanding rumah sakit swasta. Tapi secara umum mereka semua berbahasa Inggris, rumah sakitnya bersih, modern dan lain sebagainya. Saya puas. Jadi tahun 2007 itu saya operasi wasir. 3 jam setelah operasi saya langsung disuruh pulang. Dan saya nggak membayangkan ternyata rasanya sakit sekali. Waktu itu bapak dan ibu saya ikut datang ke Singapura untuk membantu saya karena saya nggak bisa jalan ya setelah dioperasi itu teman-teman. Belum ada med tahun 2007, suami saya langsung harus kerja kan, jadi di rumah yang menunggui saya juga ibu dan bapak saya. Mau jalan ke kamar mandi pun saya nggak bisa. Saya belum pernah merasakan kesakitan seperti itu seumur hidup saya. Mungkin karena letaknya di situ kan banyak syaraf yang ada di situ ya teman-teman. Kalau kita batuk itu rasanya di bawah sana sakit. Kita pipis, apalagi kita beol, ya ampun sakit sekali. Jadi tiap kali ke kamar mandi saya tuh nangis, sakit banget.
Dan beberapa hari setelah dioperasi, tiba-tiba saya nggak bisa kencing. Berkali-kali masuk kamar mandi untuk mencoba kencing, nggak bisa kencing, sampai akhirnya perut saya buncit. Padahal waktu itu saya kurus banget teman-teman, berat badan saya cuma 37 kg. Tapi perut saya kayak orang hamil, gendut gitu karena nggak bisa pipis. Saya sambil nangis telepon suami saya. Jadi dia telepon ambulans, langsung datang dan saya langsung diangkut, dibawa ke rumah sakit terdekat. Katanya sih ternyata itu cuma sugesti saja, karena setiap ada dorongan di bawah itu kan sakit. Secara psikologis langsung takut untuk pipis. Kalau pipis kan sakit, jadi ada sugesti untuk menahan gitu. Akhirnya dipasang kateter, pipis saya itu diukur ternyata 1,5 liter. Pantesan perut saya jadi buncit begitu. Untuk perawatan itu, ambulans dan juga di rumah sakit itu ya, waktu itu biayanya sekitar, kalau nggak salah sekitar $200 waktu itu ya, kalau nggak salah. Tapi biayanya jauh lebih murah dengan waktu med saya bawa ke klinik dokter di sini tadi yang cuma 20 menit. Jadi biayanya lebih murah dari klinik swasta di Hongaria. Untuk saya sampai benar-benar sembuh seperti sedia kala, sampai nggak merasakan apapun, itu butuh waktu 3 bulan. Jauh lebih sakit daripada melahirkan. Untuk operasi wasir di situ, di SGH, saya membayar $6.000 atau 60 juta rupiah waktu itu. Sekarang kalau disuruh milih, saya akan lebih milih ke rumah sakit yang kedua, alias CGH, Changi General Hospital. Di situ saya suka banget. Makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah, dan begitu mereka tahu saya orang Indonesia, mereka akan mencoba ngomong pakai bahasa Melayu. Keren banget. Dan juga ayah Matt bisa menginap di situ dengan saya karena kami memang pilih satu kamar khusus untuk saya ya, dan suami saya boleh nginep di situ, dikasih kursi yang bisa ditarik gitu, jadi dia bisa tidur di situ secara gratis. Cuma yang ada satu masalah di situ adalah karena banyak mahasiswa kedokteran yang praktek di situ, kadang ketika kita diperiksa, para mahasiswa kedokteran tadi akan ikutan melihat, mungkin karena mereka praktek ya dan perlu pengalaman. Tapi ya nggak apa-apa lah kalau mereka nggak sampai buka-bukaan gitu, jadi cuma waktu saya konsultasi itu mereka ada gitu aja, jadi untuk saya no problem banget. Kemudian setelah itu awal tahun 2008 saya hamil. Kemudian berdasarkan rekomendasi teman-teman Indonesia yang ada di sana, saya pilih seorang dokter yang beliau ini prakteknya di rumah sakit swasta. Ini masih satu grup dengan Mount Elizabeth, tapi saya sengaja nggak mau milih di Mount Elizabeth. Kenapa? Suami saya yang bilang ini jangan pilih di situ karena itu letaknya ada di Orchard Road, yang jauh sekali dengan rumah kami. Mau ke sana saja macet, nanti keburu anaknya keluar duluan gitu. Jadi akhirnya berdasarkan rekomendasi teman-teman Indonesia, saya pilih dokter ini. Dokternya ternyata orang Indonesia. Dokternya sih baik banget ya, cuman perawatnya agak judes, tapi ya it's okay. Waktu hamil di sana, kita akan mengambil paket. Jadi dengan dokter kandungan kita akan mengambil paket sampai melahirkan itu kita akan membayar berapa gitu. Sebenarnya kehamilan saya normal, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ternyata Matt itu sungsang menurut dokternya karena saya kecil kan. Dan Matt itu gendut. Dia nggak bisa muter karena nggak ada ruangan untuk muter di perut saya. Jadi akhirnya ya nggak muter. Saya sudah panggil tukang pijat, sudah senam macam-macam, tetap aja nggak muter. Jadi dokternya bilang nggak usah ambil resiko, kita C-section saja, cesarean. Habisnya sekitar $7.000 waktu itu. Tentunya sekarang sudah jauh lebih mahal ya. Kalau dirupiahkan 70 juta rupiah. Tapi ketika saya sudah hamil besar sekali, hampir melahirkan, ternyata wasir saya kambuh teman-teman, sampai saya nggak bisa jalan. Dan kami tinggal di Singapura berdua saja, saya dan suami. Jadi waktu itu cobaan yang berat sekali untuk suami saya alias ayah Matt. Yang pertama, sering sakit, demam, muntah-muntah kayak orang ngidam gitu. Sampai dokter kami bilang pun, dokter kami orang Melayu ya, jadi mungkin kepercayaannya juga agak mirip dengan orang Indonesia. Beliau juga bilang mungkin ini dia yang ngidam, jadi bukan saya. Jadi dia sakit banget sampai lama. Begitu 7 bulan gantian saya yang sakit karena wasir kambuh, nggak bisa jalan, dia yang gendong teman-teman.
Saya mau ke belakang, dia yang gendong, nungguin, bersihin toilet untuk saya, karena saya nggak bisa apa-apa. Sampai kemudian saya bener-bener kesakitan karena wasirnya keluar lagi, padahal sudah dioperasi tadi ya. Akhirnya dia gendong saya, dibawa ke rumah sakit yang sama seperti tadi waktu saya dibawa ambulans. Ketemu dokter yang sama lagi, ternyata dokternya bilang kalau di situ tidak ada dokter kandungan. Jadi dia nggak berani untuk operasi saya karena kondisi sudah hamil besar, sementara di situ juga butuh dioperasi. Akhirnya dia cuman memberikan obat saja. Dia bilang setelah melahirkan mungkin saya bisa dioperasi di situ. Jadi akhirnya dokter kandungan saya bilang, sebenarnya waktu melahirkan saya bisa operasi sesar sekaligus wasirnya dipotong. Bayangin sakitnya double dan harus menyusui anak baru lahir. Aduh, saya bilang enggak dokter, nggak mampu gitu, nggak mampu. Katanya ternyata kenapa bisa kambuh lagi karena mat dari perut saya itu dia menginjak-injak bagian dalam gitu kan. Jadi wasir itu sebetulnya kan pembuluh darah yang apa ya, bayangin aja kayak selang penuh gitu, terus dipencet selangnya. Nah itu kan menggelembung gitu loh teman-teman, jadi membesar gitu. Tapi untungnya setelah Matt lahir ternyata nggak sakit lah, paling nggak. Sampai sekarang sih masih ada kadang-kadang kambuh kalau saya nggak rajin menjaga makanan, menjaga minuman seperti itu. Sejak saat itu saya selalu minum air paling tidak 2 liter sehari. Nggak berdarah-darah kayak dulu lagi. Nggak ada masalah sih, saya puas dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di sana. Tapi ya itu tadi mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan klinik swasta di Hongaria sebenarnya masih lebih murah di Singapura. Cuma ada satu yang tidak enak ya di Singapura itu, kalau kalian membeli asuransi kesehatan, kalau misalnya kalian sudah ada penyakit sebelum tanda tangan asuransi, penyakit yang sudah ada itu tidak akan dimasukkan di dalam asuransi yang kalian tanda tangani. Misalnya kalian terkena kanker, kemudian kalian ganti asuransi ya, tanda tangan. Terus agennya tahu, oh Anda sudah punya kanker, berarti kalau Anda sakit kanker sampai operasi atau apapun biayanya tidak akan ditanggung oleh asuransi Anda. Tapi kalau Anda sakit yang lain baru itu akan ditanggung. Jadi kalau kalian tinggal di Singapura dan sudah punya asuransi kemudian kalian sakit, jangan sampai pindah asuransi, jangan sampai diganti. Karena penyakit itu tidak akan di-cover oleh asuransi yang baru. Tips dari saya. Kalau di Hongaria tidak masalah, kalian sakit apapun itu akan tetap di-cover oleh asuransi. Dan saya pun di sini punya asuransi negeri saja, nggak punya asuransi swasta. Untuk jaga-jaga kalau saja saya sampai masuk rumah sakit. Mungkin kalau hanya masuk sehari 2 hari, kita masih mampu ke klinik swasta, tapi seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, belum ada rumah sakit swasta yang lengkap di sini. Jadi kalau sampai perlu dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang berat ya tetap kita larinya harus ke rumah sakit negeri. Jadi ya begitulah, setiap negara itu ada plus minusnya. Saya dulu kan menyewa rumah di Singapura ya, yang punya rumah itu orangnya baik sekali, orang Singapore Chinese. Anaknya itu menikah dengan orang Amerika Serikat dan anaknya terkena kanker payudara. Dan karena masalah asuransi, dia nggak mau pulang ke Singapura karena penyakitnya tidak akan tercover oleh asuransi di Singapura. Di Amerika, dia bisa dirawat sampai sembuh hanya perlu membayar asuransi kalau tidak salah $1.000 saja, jadi 10 juta rupiah per bulan, yang tentunya masih banyak ya, tapi untuk ukuran penyakit kanker segitu masih terjangkau gitu. Seandainya dia pilih pulang ke Singapura, biayanya akan berpuluh-puluh kali lipat, itu yang saya dengar. Akhirnya dia dirawat sampai sembuh di Amerika Serikat dan sekarang kabarnya sudah sembuh. Jadi itulah, setiap tempat pasti ada plus minusnya. Saya cuma sharing sedikit dari negara yang katanya fasilitas kesehatannya termasuk yang paling rendah di Eropa sampai dengan negara yang paling bagus dari segi kesehatan. Semoga cerita kali ini bermanfaat meskipun hanya ngobrol ngalor ngidul. Sampai ketemu di video berikutnya.